Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana, NPM 1194025 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 3A Politeknik POS Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai datum. Baik, kita langsung saja. Mendengar kata datum, apa yang akan terpikirkan oleh kita? Atau apa sih datum itu sebenarnya? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk dari bumi itu adalah bulat. Bumi itu berbentuk bulat. Dan bagaimana jikalau bumi yang bentuknya bulat seperti ini kita proyeksikan ke dalam peta? Nah, sebenarnya datum itu bisa dikata sebuah kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama yang digunakan untuk melakukan proyeksi bumi yang bulat itu menjadi sebuah peta. Seperti yang kita ketahui, karena ini merupakan sebuah proyeksi, maka tentu saja akan terjadi banyak sekali perbedaan dalam memproyeksikan bentuk bumi yang bulat menjadi sebuah peta. Nah, oleh karena banyaknya perbedaan yang terjadi ini, maka diciptakanlah yang namanya datum. Dengan adanya datum ini, maka dalam pembuatan peta itu, atau dalam melakukan proyeksi dari bumi yang bulat ke peta itu, kita mempunyai sebuah, bisa dibilang seperti pedoman dasar, sehingga hasil yang didapatkan dari pembuatan peta A ataupun B bisa memperoleh hasil yang sama. Oke. Nah, datum itu tentu saja ada banyak. Ada beberapa contoh datum, yaitu ada NAD 83 atau North America Datum 1983, kemudian ada WGS 84 atau World Geodetic System 1984, kemudian ada GDA 94, atau bisa dikenal dengan Geocentric Datum of Australia 1994, kemudian ada juga ID 74 atau Indonesian Datum 1974. Jadi, datum itu ada banyak sekali contohnya. Ada beragam contoh datum yang ada. Yang dimana di sini untuk pemetaan sendiri, di sini ada World Geodetic System 1984. Jadi WGS ini digunakan untuk pemetaan dunia seperti itu. Kemudian ada NAD 83 dan juga ID 74. Nah, itu merupakan contoh dari lokal datum. Kenapa lokal datum? Karena datumnya itu hanya berlaku di wilayah itu saja. NAD 83 hanya untuk di wilayah Amerika Utara. Kemudian untuk ID 74 itu untuk di wilayah Indonesia saja. Jadi saya kira sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa sih sebenarnya datum itu dan apa saja contoh datum. Tadi saya telah menyebutkan beberapa contoh ya dari datum. Namun sebenarnya datum itu ada banyak sekali contohnya dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi saya hanya mau masukkan beberapa contoh datum saja ya. Kemudian kita akan berpindah ke bagian implementasi dari datum itu sendiri. Atau kita bisa di sini kita akan bisa melihat bagaimana sih implementasi dari datum itu. Baik, di sini saya akan menunjukkan implementasi dari datum itu sendiri. Sekarang saya telah membuka Google Map untuk membuka peta dunia. Kemudian kita bisa melihat contoh sederhana di sini. Kita dapat melihat ada benua Antartika. Jikalau kita lihat, benua Antartika itu sangatlah luas. Sangat luas. Namun, apakah benua Antartika itu memang lebih besar daripada benua Afrika? Jikalau kita melihat dari Google Map, maka kita akan merasakan bahwa ukuran dari benua Antartika itu sama saja dengan ukuran dari benua Afrika. Nah, untuk mengetahui bagaimana ukuran asli dari benua Antartika itu sendiri, kita dapat mengunjungi sebuah situs website yaitu thetruesize.com. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih ukuran sebenarnya dari benua yang telah dipetakan itu.
Ambillah kita contoh di sini Antartika. Nah, kalau kita lihat di peta, benua Antartika itu ukurannya sangat besar. Namun pada website ini kita dapat melihat seberapa besar sih perbandingan antara benua Antartika yang sebenarnya dengan benua Afrika. Tinggal kita tarik dan ternyata ya, kita bisa melihat bahwa ukuran dari benua Antartika itu ternyata tidak sebesar yang di peta itu sendiri. Justru benua Antartika ini jauh bisa dibilang lebih kecil daripada benua Afrika itu sendiri. Baik, jadi tadi kita telah melihat bagaimana implementasi dari datum itu sendiri. Seperti yang kita lihat tadi, yaitu di mana benua Antartika yang kita lihat di peta dunia itu ukurannya sangat besar. Namun ketika kita periksa di website ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya ukuran dari benua Antartika itu tidak sebesar yang ada di peta. Hal ini dikarenakan adanya distorsi pada saat dilakukannya pemetaan objek itu. Jadi benua Antartika dimasukkan ke dalam, jadi bumi itu yang dijadikan ke dalam sebuah peta atau dibentuk dalam peta itu dalam penggambarannya itu mengalami distorsi sehingga hal seperti itu dapat terjadi. Jadi bisa kita menemukan suatu pulau, suatu kota atau suatu benua yang ukurannya kurang sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai datum itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.